Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yustika Tantriniami dari program studi ilmu komunikasi dengan nomor induk mahasiswa 0534369967. Video kali ini saya buat sebagai pemenuhan tugas 3 perencanaan program komunikasi dengan mempresentasikan program yang berjudul 1 detik pungut sampah, kebiasaan kecil yang berdampak besar. Baik, pada bab 1 yaitu pendahuluan, program komunikasi ini dilatar belakangi oleh kesadaran akan lingkungan oleh masyarakat Indonesia yang masih tergolong rendah, terutama di ruang publik. Sampah kecil seperti plastik, puntung rokok, atau tisu sering dianggap sepele, padahal jika terkumpul, sampah ini dapat menimbulkan bahaya yang cukup besar, seperti tersumbatnya saluran air yang berujung pada bencana banjir. Melalui tindakan kecil seperti memungut satu sampah, masyarakat dapat mulai membangun kebiasaan positif dan juga kepedulian terhadap lingkungan. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Yang pertama, mengapa masyarakat masih sulit membuang sampah pada tempatnya meskipun dapat dilakukan hanya dalam 1 detik saja. Kemudian yang kedua, bagaimana mendorong masyarakat untuk mengubah kebiasaan kecil seperti memungut sampah ini. Program ini juga memiliki tujuan yang pertama meningkatkan pengetahuan tentang dampak dari sampah kecil yang kerap diabaikan. Yang kedua, mendorong kepedulian terhadap lingkungan. Yang ketiga, mengubah perilaku dengan tidak menganggap sepele satu sampah kecil yang berserakan di ruang publik. Dan yang keempat, melibatkan komunitas dalam kegiatan kebersihan lingkungan. Program komunikasi ini juga bermanfaat untuk lingkungan agar menjadi lebih bersih, terciptanya budaya peduli lingkungan, dan juga penguatan kesadaran publik terhadap perilaku kecil dalam keseharian. Pada bab 2 yakni tinjauan pustaka, saya menggunakan 4 teori. Yang pertama adalah teori perubahan perilaku yang menjelaskan bahwa perilaku dipengaruhi sikap, norma sosial, dan juga kontrol diri. Kemudian yang kedua, social marketing konsep yang menggunakan prinsip pemasaran untuk mengubah perilaku sosial. Kemudian yang ketiga, komunikasi lingkungan yang fokus pada penyampaian pesan yang meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap isu lingkungan. Kemudian yang keempat, teori habit atau pembentukan kebiasaan yang menyatakan bahwa kebiasaan terbentuk dari tindakan kecil yang dilakukan secara berulang. Pada bab 3 yakni strategi kampanye, strategi dilakukan dengan menggunakan analisis situasi SWOT, diantaranya strength, kekuatan, yaitu tindakan yang mudah dilakukan dengan kampanye yang sederhana, weakness atau kelemahan, yaitu kesadaran masyarakat yang masih rendah, opportunity atau keuntungan, yaitu tren lingkungan yang ada di media sosial, kemudian threat atau ancaman, yaitu budaya buang sampah sembarangan yang masih mengakar kuat dalam masyarakat. Kemudian menetapkan target audiens, yaitu pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, dan juga pengguna area publik. Kemudian yang ketiga, menetapkan positioning sebagai aksi sederhana yang bisa dilakukan siapa saja dan kapan saja. Kemudian yang keempat, menampilkan pesan utama atau key message, yaitu 1 detikmu menyelamatkan generasimu dan juga mulai dari 1 sampah saja. Kemudian yang kelima, menggunakan strategi media berupa kampanye media sosial melalui IG Reels, TikTok, dan juga poster digital, serta aktivitas lapangan seperti aksi bersih lingkungan dan juga berkolaborasi bersama komunitas serta sekolah dan kampus. Kemudian yang keenam, menggunakan strategi kreatif dengan memberikan tantangan atau challenge pada publik untuk membuat 1 video memungut sampah dalam 1 detik yang diunggah dalam media sosial dengan menggunakan hashtag 1 detik memungut. Pada bab 4 yaitu rencana aksi, program komunikasi dilakukan dengan 3 tahap. Pada pra-kampanye dilakukan survei singkat dan pembuatan materi kampanye. Kemudian pada tahap kedua, pelaksanaan, diluncurkan video dan tantangan di media sosial. Kemudian edukasi ke sekolah dan kampus serta aksi pembersihan lingkungan bersama komunitas-komunitas masyarakat. Kemudian pada tahap ketiga, pasca kampanye, melaporkan hasil kegiatan dan juga dokumentasi. Kemudian yang terakhir, bab 5, evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan 2 aspek, yakni yang pertama, memantau jumlah konten yang disebarkan, jumlah partisipasi peserta challenge dan aksi bersih. Kemudian yang kedua, memantau perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat melalui observasi sebelum program komunikasi dilaksanakan dan juga sesudah program komunikasi dilaksanakan. Dan presentasi rencana aksi program komunikasi 1 detik pungut sampah, tindakan kecil yang berdampak besar melalui tindakan kecil yang sederhana
Kita berharap dapat membentuk kebiasaan baru yang berdampak besar bagi lingkungan. Semoga kampanye ini bisa meningkatkan kesadaran dan juga mendorong perubahan perilaku masyarakat menjadi lebih peduli terhadap kebersihan ruang publik. Terima kasih, sampai jumpa.